Hola, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Nah, jadi kita belum lama ini dapat satu case ya, dimana ada sebuah berlian masuk ke GRI. Di berlian itu sudah ada laser inscription dari GIA, yaitu kode serial number yang menandakan berlian ini pernah masuk ke GIA gitu kan. GIA itu keluarin tuh, jadi namanya serial number. Terus digrafir di girdle atau di pinggiran berlian. Logikanya otomatis dong ada serial number GIA. Pas kita periksa serial number itu di website GIA, itu keluar lagi datanya. Pas kita timbang, beratnya juga sama, sesuai yang e-sertifikat GIA report number tertulis dengan barangnya sesuai. Logikanya udah pasti barangnya asli dong. Ternyata tidak sesederhana itu. Stay tune, gue akan bahas dan jabarkan soal ini. Nah, yang surprisingly buat gue adalah ternyata banyak dari pemain-pemain berlian yang gue kenal terutama yang nggak tahu bahwa case ini itu merupakan salah satu praktek umum di dunia berlian, di mana lab ground diamond ya dibentuk sedemikian rupa menyerupai berlian asli yang pernah masuk ke GIA, lalu ditiru ya, diikuti serial numbernya, lalu digrafir di lab ground diamond tersebut. Jadi kalau kita timbang, lab ground diamond itu akan memiliki berat yang sama dengan berlian natural diamond yang pernah masuk ke GIA ya. Jadi sertifikat, ibaratnya sertifikat aslinya dipakai untuk batu lain atau batu bodong gitu kan ya. Ini itu common practice dan ternyata masih banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekedar ditimbang, bahkan di measurement aja itu mendekati. Misalnya kalau yang naturalnya itu 5,1, mungkin dia di 5,14 ya, 5,18 ya kan, kayak gitu-gitu. Itu dari mulai measurement doang. Karena itu penting buat kita, meskipun kita dapat satu diamond sudah bersertifikat GIA, untuk tetap memeriksakan kembali ya, seenggaknya hanya untuk memastikan bahwa benar diamond yang lagi lu pegang ini sesuai dengan hasil sertifikatnya, karena di banyak kejadian tidak. Nah, biasanya mereka-mereka ini tuh nggak ngebawa sertifikat fisik GIA-nya, walaupun ada juga sertifikat fisik GIA yang juga dipalsu, karena biasanya sertifikat aslinya sudah pasti akan bersama dengan barang yang aslinya, jadi itu dipalsu lalu diedarkan. Atau mereka nggak bawa sertifikat fisiknya, kayak case yang masuk ke GRI ini, dia nggak kasih sertifikat fisiknya, tapi hanya grafirnya aja. Jadi ketika dicek muncul datanya, padahal berliannya berbeda. Di GRI kita menggunakan sarin untuk scanning proportion diamond kan. Dari sarin ini akan lebih kelihatan lagi perbedaannya, karena meskipun dia bisa menyamakan beratnya atau bahkan diameternya, tapi untuk menyamakan sampai ke sudut-sudutnya ya, angle-angle diamond tersebut itu hampir mustahil untuk sama persis. Meskipun mungkin bisa jadi mendekati, bisa aja, tapi hampir mustahil untuk sama persis. Jadi ketika kita pakai alat sarin itu ke scan total dan hasilnya kan pasti keluar. Ketika keluar kita akan bandingkan sama atau tidak nih dengan hasil proportion dari GIA. Nah, di situ akan terlihat jelas, oh ternyata ini batu yang palsu. Itu baru dari masalah proportion, scanning dan lain sebagainya kan. Barang itu tuh waktu gue cek kan nggak mungkin cuma sekedar proportion ya kan. Kita cek juga dong keasliannya dengan beberapa alat dan memang confirm itu lab grown. Jadi ini modus yang terjadi dan masih banyak yang belum aware gitu. Jadi sekali lagi gue tekankan, lebih berhati-hati, lebih waspada gitu. Usahakan kalau kalian dapat diamond ya kan, minta sertifikat fisiknya juga, karena sertifikat GIA itu kan dia itu bener-bener detail finish sertifikatnya, pengaman dan lain sebagainya. Jadi untuk memalsukannya aja butuh effort. Bukan berarti nggak ada modusnya pemalsuan GIA ya, dengan harga lebih murah, hampir 100% mirip dengan GIA. Jadi pastikan pertama sertifikat GIA-nya asli ya. Kalau kalian kesulitan memastikan asli atau tidaknya, lebih baik di recheck berliannya. Supaya apa? Supaya transaksi kalian di berlian ini lebih aman dan lebih nyaman ya. So thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, share dan komen di video ini kalau kalian pernah menemukan case serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.